Pemirsa, esok hari adalah hari penentuan Jumat Keramat bagi nasib jutaan buruh dan keberlangsungan dunia usaha. Tenggat waktu pengumuman UMP 2026 sudah di depan mata, namun jurang perbedaan antara buruh dengan pengusaha masih lebar. Di satu sisi, buruh menuntut kenaikan hingga 10% lebih dengan ancaman mogok nasional di sejumlah titik jika tidak dipenuhi. Tapi di sisi lain, pengusaha juga meminta formulasi yang wajar agar mereka juga nggak gulung tikar. Dengan landasan hukum yang baru pasca putusan MK yang mengubah aturan main, pertanyaannya apakah ada jalan tengah yang disiapkan oleh pemerintah akan menjadi solusi yang adil atau justru menjadi bom waktu yang memicu gelombang PHK baru di waktu ke depan. Kita akan membahasnya dalam Editor's View kali ini bersama dengan Bang Iqbal dan juga Mas Wiji berkaitan dengan polemik angka dan formula baru pasca putusan MK berkaitan dengan UMP tahun 2026. Kayaknya beberapa tahun Editor's View tiap ganti tahun ya pasti selalu ini menjadi satu topik ya begitu. Pasti. Dan nampaknya juga memang ya benar-benar problem klasik setiap tahunnya begitu. Ada 3 pihak yang berkaitan, tadi kita juga sudah ngobrol begitu ya, sebutnya tripartit ya. Tripartit melibatkan pemerintah, pengusaha pelaku usaha dan juga pekerja atau buruh begitu. Dimana setiap akhir tahun ini selalu ribut-ribut. Nggak pernah kayaknya 10 tahun saya jadi jurnalis mendengar bahwa setiap penetapan UMP itu lempeng aja tuh nggak pernah. Mungkin boleh dijelaskan Mas Wiji dulu ya Mas Wiji. Ya, tadi kalau kita lihat ada pengumumannya besok ya, tapi tadi ada berita terbaru kalau Menaker Yesri menunda, jadi tidak dilakukan pengumuman soal kenaikan upah minimum besok. Jadi ada beberapa hal yang masih dirumuskan oleh pemerintah, ini alasan dari Menaker Yesri bahwa pemerintah belum bisa untuk mengumumkan besaran upah minimum tahun 2026 besok, tanggal 21 November gitu, karena draft regulasinya juga masih akan didiskusikan lagi dan terutama yang lagi dibicarakan soal yang paling sensitif yaitu soal indeks tertentunya ini yang nanti akan jadi pergunjingan atau jadi perdebatan antara pengusaha dan pekerja. Variabelnya termasuk salah satunya adalah nanti akan diundur juga nih soal demo besar-besaran yang rencananya tadi akan direncanakan tanggal 22 November atau hari Sabtu. Nah itu akan diundur ke tanggal 24, ini kabar terbaru ya. Oh ditunda hari ya, Senin. Itu sekitar 2 hari. Jadi hari Senin. Oke, baik. Tapi nampaknya akan tetap ya. Kalau belajar dari tahun-tahun lalu ya nampaknya memang akan terjadi ribut-ribut, ini pasti akan terjadi begitu. Ini menjadi problem yang setiap tahun wajib dilakukan. Mungkin Bang Iqbal mau menambahkan kira-kira di tahun ini sendiri posisinya kan memang ada keputusan-keputusan baru yang memang sudah diciptakan oleh Mahkamah Konstitusi, kemudian juga pihak pelaku usaha juga tadi sudah menyampaikan bahwa keberatan apabila memang keputusan ini diserahkan ke Presiden seperti yang terjadi di tahun lalu 6,5%, nampaknya memang dilihat oleh para pelaku usaha adalah angka yang cukup besar dan memberatkan industri. Kalau dari redaksi CNBC Indonesia sendiri sebenarnya melihat formulasi seperti apa sih yang pas gitu? Nggak bisa semua senang, tapi yang pas tuh seperti apa? Ya memang pasti sulit ya. Kalau kita lihat tahun lalu akhirnya Presiden mengambil keputusan 6,5%, walaupun kayaknya tahun lalu juga terkaget-kaget ya Pak. Ya. Karena nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ada pengumuman dan tidak ada dari kalangan pengusaha. Sebenarnya idealnya di tengah situasi yang makin nggak jelas ini kan, global juga masih belum jelas, saya rasa kali ini pengusaha juga harus lebih dilibatkan ya Pak, karena tidak mungkin nanti ujung-ujungnya kalaupun akhirnya keputusannya seperti tahun lalu, kenaikan tarif tunggal itu, yang terjadi adalah pengusaha juga akhirnya resisten ya, akhirnya menolak untuk menerapkan kenaikan itu. Jadi sama aja kan sebenarnya, jadi sama-sama rugi gitu. Sebenarnya ini yang juga sebenarnya bakal jadi presiden buruk juga sebenarnya, karena nggak ada musyawarah, ya tadi benar, apa gunanya ada Dewan Pengupahan udah dibentuk dari 3 pihak itu, kalau ujung-ujungnya ternyata ya balik lagi ke presiden lagi sih, itu menurut saya sih. Keputusan tunggal yang akhirnya syarat politis. Betul, pasti akan politis, dan angka itu kan relatif jadinya ya. Menurut presiden ini udah cukup kayaknya 6,5, tapi ternyata menurut pengusaha berat, menurut pekerja ternyata terlalu kecil atau seperti apa gitu. Betul. Ya, dan juga banyak variabel dan juga efek yang juga perlu dipertimbangkan. Salah satunya multiplier effect. Di satu sisi memang kan kualitas hidup buruh juga tetap harus ditingkatkan, tapi di sisi lain juga istilahnya dapur ekonomi harus tetap ngebul. Di sisi lain jangan lupa kalau secara multinasional UMP ini kan juga salah satu variabel yang dipertimbangkan untuk daya saing kita di luar negeri, untuk produk-produk ekspor kita.